Lu semua itu nggak pernah ditakdirkan untuk jadi miskin. Jangan mau percaya kalau ada orang yang bilang bahwa lu itu nggak dilahirin di keluarga yang kaya, maka lu itu tidak bisa kaya. Orang itu banyak ya, mereka berpendapat macam-macam. Kalau lu mau kaya, lu harus dilahirin dari keluarga kaya lah. Kalau lu nggak dilahirin dari keluarga kaya, lu nggak akan punya koneksi, ya. Lu tidak akan punya modal. Kalau tidak punya modal tuh tidak bisa jadi kaya. Lu nggak bisa dengerin semua itu. Kebanyakan ya, dari pengalaman gue itu sering kali ya bikin sesuatu, itu kadang ada orang yang membanding-bandingkan. Contohnya, oh Timothy mah diketawain sama anak konglo ini. Tapi sebetulnya ya, gue yang ketawain anak-anak konglo itu. Yang lu sebut di komen-komen itu, gue beneran kenal sebenarnya personal. Bahkan ada yang bilang bapaknya yang bilang ke gue, anaknya suruh lebih sering main sama gue, biar lebih becus ngurus perusahaannya bapaknya. Karena kebanyakan orang yang dikasih semuanya itu tidak ada semangat juang. Yang gue paling senang dikasih di hidup gue adalah gue dikasih hidup yang seru. Dimana gue mulai semuanya sendiri, gue mulai semuanya dari nol. Gue mulai dari miskin gitu loh. Kalau gue dilahirin dari bapak yang kaya, mungkin Timothy Ronald yang lu lihat di sini tuh nggak seperti ini. Tidak ada nih orang yang ngomong sama lu di kamera ini, kayak nggak ada. Kebanyakan anak orang kaya itu jadi pecundang, nggak jadi apa-apa. Duitnya banyak memang turun, tapi nggak jadi apa-apa. Dan akhirnya di generasi selanjutnya anaknya dia, uang bapaknya pun udah habis. Di sini gue pengen bukain semua mata lu tentang kebenaran kalau lu tuh nggak ada satupun orang dari lu di sini yang nonton ini itu dilahirin untuk jadi orang miskin. Mereka bilang hidup lu itu harus menderita, ya kan? Kalau dilahirin miskin. Mereka bilang uang itu langka, ya. Uang itu ditabung, uang itu langka, uang itu susah didapetin, hemat-hemat ya nak. Mereka juga bilang, ya, mimpi lu itu ketinggian, jangan mimpi tinggi-tinggi. Ah, mustahil lah lu bisa seperti itu. Ketika lu ungkapin mimpi lu ke teman-teman terdekat, ketika bahkan ke keluarga sendiri, mereka bilang jangan mimpi tinggi-tinggi nak, nggak mungkin jadi dia. Atau lu ketemu influencer yang bilang, oh tidak mungkin begitu, kita realistis saja. Mimpi lu ketinggian. Dan mereka selalu bilang satu hal, ya, kebebasan itu berbahaya. Ayo nak kita jadi PNS nak, ya biar dapat gaji tetap. Ayo kita kerja di karyawan. Ayo kita jadi direktur di perusahaan, ya. Direktur di perusahaan BUMN, enak nak, dapat gaji, dapat tunjangan. Kita selalu diajarkan untuk tukar kebebasan kita hanya untuk gaji semata. Tapi gue di sini pengen bilang sama lu semua, itu semua yang lu lihat tadi, lu udah dilahirin dalam penjara kebohongan. Lu dilahirkan bahkan ke penjara finansial yang lu sendiri tidak bisa lihat. Dari lu bernafas saja, lu udah mewariskan hutang yang lu bahkan gak pernah minta. Ini adalah sistem yang rusak gitu. Sistem yang semakin keras lu bekerja, maka semakin miskin lu. Dimana semua ya hasil keringet lu bangun pagi, hasil keringet darah lu sendiri, itu akhirnya membusuk di tangan lu. Ketika lu bekerja untuk mendapatkan upah, upahnya sendiri itu busuk di tangan lu. Sedangkan mereka yang di sana, itu mereka cuma pencet tombol gitu loh, untuk cetak uang. Bahkan bukan cuma cetak ya. Uang yang beredar fisik itu sedikit sekali dibanding yang beredar dalam bentuk digit. Mereka tidak perlu cetak fisiknya, kertasnya bahkan. Mereka tinggal input digitnya, kayak lu ngetik di notes HP gitu. Sedangkan lu di situ kerja keras, mati-matian nabung sesuatu yang fana, lu bayangin nggak? Ini di sini gue pengen kasih lu gambaran sedikit. Ketika gue itu masih kecil, semua masalah yang terjadi di hidup gue itu karena satu hal, akarnya itu satu hal, yaitu uang. Gue pas kecil itu selalu dengar orang tua gue berantem. Itu pasti kalau lu telusuri sampai ke paling ujung, itu pasti selalu satu hal, pasti uang. UUD ya aku sebutnya. Ujung-ujungnya duit. Lu perhatiin deh ya. Next time orang tua lu berantem, mau lu umur berapapun gue gak peduli. Next time ada lu berantem sama istri lu, anak lu berantem sama lu. Itu pasti karena apa? Pak, aku pengen beli mainan ini. Enggak, jangan nak, jangan. Pak, aku pengen nonton bioskop. Hemat-hemat ya nak. Atau istri lu, sayang mau honeymoon ke sini. Hemat-hemat ya. Semuanya ya, cekcok yang terjadi itu pasti karena uang. Karena dari dulu, dari gua kecil, masalah sekolah itu jadi berantem. Oh, bayar uang sekolahnya telat, udah berantem di situ. Oh, ini biaya rumah sakitnya mahal. Itu udah semua jadi bahan berantem gitu. Waktu gua kecil gua nggak ngerti gitu, kenapa hal ini tuh terus terjadi dan terjadi. Dan gua yakin lu ngalamin hal-hal yang sama. Gue mikir gitu, apa sih itu uang gitu? Kenapa gua nggak pernah punya cukup uang? Kok uang itu nggak ada gitu? Tapi ada orang yang naik Ferrari. Ini ada game yang berbeda yang dia mainin sama yang gua lihat di sini di depan mata gua sendiri. Gue lihat kok kerja keras kok tapi nggak cukup ya gitu. Gue waktu itu benci sama situasi yang gue hadapi di depan muka gue sendiri. Ketika semua masalah di hidup gue itu cuma ujungnya duit. Bahkan waktu itu gue mau ke rumah cewek, ya. Gue mau ke rumah cewek, itu kan gue naik ojek tuh. Dia anak orang yang menengah lah lumayan. Ada mobil gitu depan rumahnya. Karena gue naik ojek, gue harus berhenti di depan kompleknya. Gue berhenti di depan kompleknya, gue baru jalan ke dalam. Kenapa? Karena gue malu. Itu pun karena kenapa? Karena uang. Setelah gue sadar semua itu ya, semua masalah gue tuh masalahnya dari uang. Gue berjanji ke diri gue sendiri, gue akan selesaikan game ini. Dan karena gue fokus ya, dan mungkin karena gue dikasih kepintaran di atas rata-rata, gue berhasil menyelesaikan game ini itu di usia 21-22 tahun. By umur gue 22 tahun, gue sudah tidak perlu bekerja ya
1 jam pun di hidup gue sampai gue mati. Gue sudah pensiun. Umur 22 tahun Timothy sudah pensiun. Gue punya uang yang cukup. Ya, gue punya eternal fund yang cukup yang udah gue hitung. Itu kalau cuma returnnya 7% ya gue udah hidup sampai anak gue sampai cucu gue. Gak usah pernah ada yang kerja. Bahkan anak gue tuh udah gak usah pernah kerja dari gue umur 22 tahun. Akhirnya ketika gue udah ngeliat ini semua, ketika gue udah sampai puncak yang paling tinggi, gue melihat semuanya dengan jernih. Oh, bahwa uang itu bukan datang ke yang paling bekerja keras loh. Tapi uang itu selalu datang ke yang ngakalin sistemnya. Yang kerja keras, apakah gue ngomong sih gue paling kerja keras? Ya gue lumayan kerja keras. Tapi kalau tanya gue yakin gak gue paling kerja keras dibanding kayak buruh pabrik? Gue yakin kerjanya lebih keras, lebih sulit, ya, lebih capek. Ada masih banyak itu yang bikin pipa di bawah air. Itu kerja lebih keras dari gue, lebih sulit. Gue juga jadi lihat gitu, kalau memang uang itu hanya karena value creation, value yang diciptakan ke masyarakat, kenapa para bandit, mafia, dan koruptor itu kaya semua? Kan mereka sebutannya value detractor. Mereka ngambil value dari dunia ini. Di situ gue sadar, memang ada yang ciptain value, ya, ada yang bikin perusahaan seperti BYD, ada yang ngerampok juga, ada mafia juga, yang sama-sama dua-duanya bisa kaya. Uang itu ternyata jauh lebih kompleks dari yang gue bayangin. Tapi satu yang gue tahu, ketidakadilan ini secara sistematis dan masif. Mereka udah cuci otak lu dari lu sangat masih kecil. Suruh nabung, suruh percaya sama uang kertasnya. Dari pelajaran ekonominya, semuanya itu udah dirancang. Ini sangat sistematis desainnya. Dan ketika gue sadar sama semua hal ini, gue bersumpah sama diri gue sendiri, gue bukan cuma mau jadi pemain game yang menang sampai di high score paling tinggi. Tapi gue pengen hancurin semua sistemnya dan tulis ulang aturannya. Itulah kenapa kamera ini nyala. Karena kamera ini nyala bukan gua untuk menangin high score-nya. Charlie Munger udah bilang kok, lu kalau belajarin gimana cara bikin kertas ya, aset paper, itu jadi aset paper lagi. Lu kan jadi orang kaya banget, tapi lu jadi orang tidak berguna gitu. Gue bisa aja matiin ini semua, terus jadi orang tidak berguna itu gue fokus aja sendiri di kantor gue sini kayak orang tolol. Tapi kenapa gue nyalain kamera ini? Karena sumpah gue itu bukan cuma untuk menangin gamenya, tapi untuk hancurin sistemnya dan tulis ulang gamenya. Aturannya mau gue tulis ulang. Maksudnya apa? Lu pada bingung. Lu mungkin kira gue adalah orang yang gila. Tapi lu coba dengerin gue dulu. Raja pada zaman dulu, mereka dapat uang dari mana? Mereka pajakin rakyat, kan? Mereka dapat uang. Uangnya dalam bentuk apa? Emas. Ya, perhatikan. Raja Salomo dulu, raja paling kaya yang pernah hidup di bumi ini. Itu uangnya dari emas. Apakah Salomo perlu berinvestasi? Jawabannya tidak. Dia tidak perlu berinvestasi, ya. Dan yang dia kasih upahnya, yang bekerja sama dia, misalnya dia beresin kereta kudanya, itu dikasih kepingan emas. Apakah yang kerjanya beresin kereta kuda itu harus jadi investor? Pakai kepingan emasnya? Enggak, karena kepingan emasnya itu sama. Emasnya itu scarce dan desirable. Semua orang pengen emasnya, itu sulit untuk didapatkan. Jadi kalau lu punya profesi di zaman dulu, lu mau raja, lu mau tukang benerin kereta kuda, lu mau jadi koki, semuanya itu dapat emas yang emasnya sama. Emasnya ini nggak perlu diapa-apain lagi, bisa disimpan di bawah bantal. Karena akhirnya emas itu jadi langka, para bankir-bankir di zaman Eropa ini mikir, ya, karena bisa dirampok nih kalau pakai emas, mereka bikin IOU, kertas yang bukti kepemilikan emas. Nah, ini jadi sistem sekarang sampai 1971. Jadi ketika kertas itu diperdagangkan, itu kan janji bahwa kertas ini memiliki emas di bank kan. Kertasnya ini adalah hutang, ya. Jadi ini udah masuk ke sistem setan riba. Jadi kertasnya sendiri adalah udah riba. Udah tidak ada value-nya. Dibilang kadang-kadang janji doang ada emas. Tapi kalau kita fast forward ke 1971, Nixon tuh lepas gold standard. Ini bahkan kertas tadi yang dijanjiin emas itu udah nggak ada emasnya lagi. Jadi semua kertas yang lu punya di rumah itu udah nggak ada emasnya lagi. Yang lebih parah lagi sekarang cuma digit, ya kan, di rekening lu. Digit, nggak perlu dicetak lagi bahkan. Ketik aja udah. Disinilah menurut gua perbudakan sebenarnya itu dimulai. Bukan zaman dulu. Zaman dulu semua orang dapat upah yang fair. Sekarang ini diketik nih, ya kan? Dia ketik ya bank sentral. Pakai sistem distribusinya. Lu kerja di sana, gaji UMR ditransfer ke lu. Diketik bahkan. Nggak ada yang perlu nambang untuk emasnya. Nah, orang-orang kaya, ini gua kasih tau rahasia main gamenya ya. Orang kaya tuh tahu banget ini dan mereka manfaatin ini. Jadi ketika mereka dapat kertas nih, misalnya orang yang gajinya 300 juta, 500 juta lah. Dia kerja misalnya di private equity firm. Emang uangnya cash? Enggak. Dia langsung dia beliin apartemen, dia beliin tanah, dia beliin segala macam deh. Emas juga dia beli. Dia nggak mau simpen kertas, dia tahu kertasnya ini sampah. Orang kan teriak-teriak inflasi, tapi karena kalau inflasi yang seneng mereka. Yang seneng orang-orang kayak gue yang punya banyak apartemen, yang punya banyak properti, punya banyak emas. Mereka langsung dari dulu tuh konglomerat di Indonesia sama, dapat uang dari minyak. Mereka ngapain? Mereka beliin seni, ya kan? Lukisan tuh dibeliin sama mereka sampai harganya jadi nggak wajar. Karena lukisan tuh masih lebih berharga dibanding kertas. Lukisan old masters yang di Indonesia tuh lebih berharga dibanding uang kertas bagi mereka. Nah, lu orang-orang miskin nggak paham. Lu nabung di celengan ayam yang diajarin. Disuruh nabung, disuruh kerja yang rajin terus nabung. Kalian bayangin ya,
Dokter itu dengan gaji 100 juta, itu buying power-nya juga berkurang tahun depan. Kalau misalnya 10% aja diambil buying power-nya dengan dia cetak digitnya, jadi makin banyak digit yang dia ketik, makin gak berharga uang dokter yang digaji 100 juta itu. Lu mau tahu ya, ini gue 2 kali kejadian di hidup gue. Gue ke rumah sakit, ke dokter, itu mereka kenal gue. Mereka ngomong, "Oh, gue suka nontonin podcast lu, keren banget bro. Thank you banget, lu ngubah hidup gue. Dari gaji gue investasikan yang luar biasa." Kalau lu orang biasa ya, lu bikin konten begini, terus lu denger begitu, lu bakal kayak, seneng gitu. Gue itu malah sedih, lu mau tau kenapa? Pikiran gue nih, ini dokter, ngapain nonton gue? Kenapa dia nggak fokus jadi dokter? Ini profesi mulia loh, ini nyembuhin orang. Kenapa dia harus jadi semi hedge fund manager? Kenapa dia harus ngerti apa itu indeks S&P 500? Itu nggak masuk di otak gua gitu loh. Lu dokter gitu loh. Tapi dia harus begitu. Karena dia tahu kalau dia nggak begitu gajinya jadi nol. Nah lu bayangin buru-buru yang nggak tahu ini. Lu semua yang nggak tahu ini. Hasilnya apa? Makanya gue bilang lu tuh bukan dilahirin miskin. Lu main di sistem yang dicurangin dari atas sampai bawah. Kenapa dunia ini nggak bisa specialization of labor aja gitu loh. Seperti teorinya Adam Smith kan. Lu bisanya apa, lu kasih itu ke society. Kenapa value yang dikasih ke lu, ya, ketika lu dokter spesialis, value yang dikasih ke lu, duit yang dikasih ke lu, itu harus berkurang gitu. Harus devaluasi. Itu kenapa itu? Jadi mereka akhirnya apa ya, mereka yang belum paham ini kan mereka beli kos-kosan. Mereka jadi stres, kasihan dokter-dokternya. Dan gue yakin ini gak cuma profesi dokter kok. Semua pengusaha pun juga sama. Gue baru ketemu, kemarin kita baru buka outlet baru, gue ketemu ada owner salah satu restoran. Kalau kalian tahu di Pick 2 restoran tuh viral. Dia juga sama, dia bilang, "Saya member Akademi Kripto." Dia tunjukin. Kalian bayangin gak, itu owner restoran yang udah 3 generasi ke bawah. Harus belajar investasi. Kenapa dia gak bisa dengan lakuin passion aja kalau dia memang passionnya bikin restoran? Atau misalnya ada orang passionnya mau jadi seniman atau pengen jadi dokter. Bukankah itu hidup zaman dulu? Yang orang dibayar pakai kepingan emas dan emasnya dibawa tidur. Tidak perlu jadi investor. Tidak perlu dilakukan sesuatu dengan emasnya. Ini semua kan jadi ilusi di depan mata. Gak peduli seberapa keras lu bekerja kalau uang lu dirampok terus. Jadi lu harus, game-nya adalah lu dapetin paling banyak nih kertasnya, lalu kertasnya itu digit-digitnya lu beli-beliin aset. Game-nya cuman itu. Yang nggak main begitu, yang nggak bisa main begitu, asetnya tambah tinggi ketika dia mau sewa untuk rumah, untuk kebutuhan hariannya dengan gaji UMR-nya, semuanya makin tinggi itu. Jadi ini nggak bisa keluar perangkapnya. Masalahnya cuma di sistemnya menurut gue. Di situ gue sadar ketika gue liat dokter itu, gue kasihan. Gue harus tinggalin dunia lama ini. Lu semua harus tinggalin dunia lama ini. Gue punya mimpi untuk mengubah masa depan dari sistem keuangan, dimana uang itu akhirnya fair lagi seperti emas zaman raja zaman dulu. Uang yang dipakai itu adalah uang yang fair, uang yang sama. Kalian tuh bekerja untuk sampah. Orang kaya bekerja untuk sampah. Tapi sampahnya orang kaya itu ditukar jadi properti. Ditukar jadi jam tangan mewah. Lu semua yang nonton ini gak paham kenapa jam tangan tuh ada yang harganya seperti ini, 2,5 miliar, 3 miliar. Orang miskin itu kira orang kaya pakai ini untuk flexing. Enggak. Ini store of value kita. Karena banyak sekali yang pengen. Di dunia banyak sekali yang mau. Coba gua tantang lu sekarang ya. Lu punya duit. Lu coba belilah lukisan Avandi. Sulitnya minta ampun, lu mau galeri dari Bali sampai Singapura itu banyak sekali yang palsu. Karena orang kaya itu selalu cari scarce desirable asset. Zaman dulu rumah 1 miliar di otak lu itu kayak istana. Sekarang rumah 1 miliar tuh kayak sampah. Sampah di pinggir Jakarta itu rumah 1 miliar tuh gak ada yang mau rumah 1 miliar. Tapi dapetin 1 miliarnya sama susahnya. Nah, ngerti gak lo? Dulu rumah 1 miliar tuh besar, ya kan? Gajinya sama nih 3 juta nih. Buat dapetin 1 miliarnya nih sama susahnya, tapi lu dapet rumah yang lebih sampah, kan itu bangsat sistemnya. Lu dari sekolah tuh diajarin buat apa? Jadi budak untuk nurut, ya. Nurut ya, dicetak digitnya. Nurut ya, sama bel. Tapi nggak ada yang pernah mau dengar ketika gue ngasih tahu hal-hal seperti ini. Lu nyimpan uang capek-capek, nabung hanya untuk melihat itu semua hilang. Apalagi lu mau tahu nggak yang paling sedih itu apa? Orang yang nggak paham investasi. Dokter yang nggak paham bahwa beating the market itu susah. Mereka mikir mereka bisa stock pick untuk ngelawan gitu kan indeksnya Indonesia dengan stock picking saham yang murah gitu kan, diajarin sama influencer. Akhirnya malah duit yang 100 juta tadi yang harusnya diekspektasi 110 juta itu jadi 80 juta. Dia beli kertas, salah investasi atau dia beli kos-kosan yang salah, dia salah hitung, ditipu sama orang, ditipu sama agentnya, ditipu sama tempatnya di situ. Akibatnya apa? 100 juta yang mau jadi 110 itu turun jadi 80. Uangnya lebih cepat hilang lagi. Dan lu semua yang gaji UMR soal investasi jadi hedge fund manager, hilang semua duitnya akhirnya. Gue paham betul kok ya, para mafia uang itu pasti gak suka gue bikin video seperti ini. Para sindikat global tuh yang gue gak bisa stop tuh pasti gak suka gue bikin video kayak gini. Tapi tenang aja, gue punya sesuatu di belakang gue. Di belakang gue itu adalah waktu yang mereka tidak punya. Kenapa akhirnya gue desain untuk bikin nyalain kamera seperti ini?
Gue tuh orang yang pikir sangat panjang. Gue selalu main 10 langkah ke depan. Apakah ada yang nggak suka gue begini-begini? Mereka lah pasti, yang sindikat ini yang bikin ini. Tapi apakah gue takut? Enggak, aman. Kenapa? Karena di belakang gue ada waktu. Suatu saat mereka semua akan mati. Jadi untuk mengganti kekuasaan tuh tidak perlu diambil langsung. Untuk ngubah gamenya, gue nggak perlu langsung dobrak gini. Biarin aja dulu begini, nggak apa-apa. Tapi di saat mereka semua ini sudah mati, ya sama waktu, matinya sama waktu bukan sama gue. Mati sama waktu. Dan gue yakin teknologi biotech itu nggak akan secanggih itu. Mereka udah tua semua, gue tahu. Ini bakal mati di generasinya. Makanya kadang gue bikin video-video seperti ini, gue nggak ngomong ke semua generasi. Sorry nih buat yang 40-50. Gue lebih pengen ngomong ke yang 15, 20, 25. Karena ini akan jadi generasi yang bareng gue dan gantiin depannya. Ketika ini udah depannya sama, kita punya konsensus yang sama, uang yang sama yang kita mau pakai itu mati semua. Ketika generasi ini udah jadi generasi penerus, ya, gue akan di situ bikin sistem moneter yang fair. Uangnya tuh nggak bisa cetak sembarangan. Uangnya fix. Dan kalian semua udah tahu uangnya di sini apa. Jadi Bitcoin untuk gue itu nggak cuma sekedar investasi, tapi alat untuk mengubah ini semua. Sistem moneter yang benar-benar fair dan adil. Nanti balik lagi, persis kayak emas. Lu merasa aman kan sekarang di pekerjaan lu? Karena lu digaji secara bulanan. Lu itu selalu disuruh diam dan bersyukur, ya kan? Oh, jangan berisik-berisik ya. Kamu diam aja ya, bersyukur ya dengan hidup yang kamu punya. Lu disuruh jadi orang biasa. Ah, mimpi lu ketinggian, dibunuh mimpi lu. Janganlah mimpi tinggi-tinggi, masa mau punya mobil sport. Jangan. Bersyukur ya, bersyukur. Realistis aja yuk, realistis yuk. Lu dari 0 ke 10 juta aja sudah hebat kok kamu. Yeay, sudah hebat. Mimpi lu diketawain ya, seolah itu tidak mungkin. Gue pun juga sama kok. Kalau gue mau cerita dulu mah, orang-orang ketawain gue gitu. Ya, keluarga sendiri, semua ketawain gue. Karena sistem ini takut ya ketika orang-orang seperti gue itu bangun. Jadi setiap kali lu denger di kuping lu ya, ada kayak norma sosial. Gue tuh selalu ngomong apa yang gue mau. Gue nggak peduli orang nggak suka sama gue. Kan itu alasannya gue jadi kaya in the first place kan. Ada orang nih tersinggung dengan apa yang gue ngomong. Ya lu mati aja. Gue peduli setan lu hidup atau enggak. Mau orang bilang itu temen lu, bukan temen lu. Gue nggak butuh gitu. Gue bener-bener nggak butuh. Mereka takut banget ada orang-orang baru kayak gue bangun. Kenapa? Karena ada 100 lagi kayak gue. Dari kali nih makanya gue suka ngomong kayak 15, 16, 17, 18. 100 lagi orang kayak gue. Sistem yang mereka bangun, ini akan kita hancurin ke tanah nanti. Coba pakai rasa sakit yang ada dalam hati lu. Untuk ubah lu jadi orang yang disiplin. Stop maki-maki orang yang lu gak kenal di internet. Dan mulailah bikin suatu karya. Lu stop scrolling gak penting dan mulai belajar. Mereka pengen lu ke distraksi ya. Mereka gak mau lu lihat kebenaran. Mereka kasih lu berbagai macam video-video gak penting. Nih. Contoh lu buka YouTube aja, lu klik di kanan tuh kan semua tuh. Nah itu isi mungkin gak penting tuh. Kenapa? Karena gue tahu gitu. Ketika gue buka YouTube gue ini peduli sama kalian. Gue buka audiens gue liatin loh channel yang lu pada nonton tuh. Gue langsung tahu gitu loh kualitasnya gimana. Mereka itu lemparin dopamin ke lu ya kan. Dopamin dilemparin. Ayo hutang yuk, berhutang yuk, KPR, yuk. Kredit mobil, ayo kredit mobil. Murah nih promo kredit mobil. Mereka lemparin juga keraguan di hati lu. Apakah aku bisa ya? Apakah gue bisa? Mimpi gue ketinggian. Karena kalau gue bilang tadi, lu bangun bareng, lu semua nih bangun bareng nih, mereka yang jatuh. Gue harus kasih tahu dulu ya. Gue bukan di sini untuk motivasi ataupun inspirasi lu. Gue benci banget orang bilang itu. Motivasi enggak. Motivasi itu besok bisa hilang. Gue di sini untuk bukain mata lu terhadap apa yang benar dan apa yang salah. Gue buka mata lu terhadap kebenaran. Itu aja. Gue gak perlu motivasi lu kok. Gue di sini untuk patahin rantai yang selama ini ada di leher lu, tapi lu gak sadar kan rantainya ada. Dan gue di sini ya ada untuk nyalain api yang udah lama padam di hati lu. Lu harus inget siapa diri lu sebenarnya. Inget mimpi-mimpi masa kecil lu tuh masih ada gitu loh. Lu mungkin pas masih kecil HP lu ya, itu lu kasih wallpaper mobil. Sekarang lu hapus karena mimpi ketinggian. Lu turunin mimpi lu. Dari Ferrari tadi ke BMW seri 3 aja wallpapernya. Ketika lu berjanji gitu loh. Suatu saat ibu lu apapun yang dia mau ya lu kabulin. Gue lihat banyak kesedihan di dunia ini ya, terutama di orang kaya. Lu mau tau apa yang mereka semua paling iri dari gue? Gak semua orang ya sempat ketika ibunya masih hidup itu ngeliat anaknya sukses. Banyak yang gak bisa ngasih hal seperti itu ke ibunya. Dan gue bersyukur ya nyokap gue itu masih ada dan gue bisa bahagian di saat dia masih ada di sini. Kalian tuh nanti banyak yang gak punya kesempatan ini, apalagi setelah 2030. Orang tua lo ada, tapi dia cuma lihat lu sebagai anak yang gagal. Anak yang gak berkontribusi apapun ke dunia ini. Cuman jadi orang biasa. Gue mendingan jadi orang miskin. Gembel sekali pinggir jalan dibanding jadi orang biasa. Lu suruh gue mungut jualan tisu di pinggir jalan. Atau lu suruh gue ke kantor, naik LCGC. Gue mendingan mungut tisu, gue tawarin di situ. Lu harus takut untuk jadi orang biasa. Gue lihat banyak sekali, bahkan teman-teman gue sendiri, orang-orang kaya yang menderita. Kenapa? Karena mereka gak pernah sempat dalam hidupnya orang tua aja ngeliat mereka sukses. Suksesnya telat umur 40. Telat umur 50. Bahkan teman-teman gue sendiri banyak. Lu semua di sini ya, gue gak minta lu untuk ikutin gue.
Tapi gue minta lu semua di sini untuk bisa suatu saat nanti jadi lebih dari gue. Dan semua anak-anak muda di sini, ya, gue itu cuman sebagai pengingat. Revolusinya itu ada di tangan lu semua. Dan ingat, ya, terakhir, lu itu nggak pernah ditakdirkan untuk jadi orang biasa-biasa aja.